Sejumlah akademisi, seniman, mahasiswa hingga politisi mengirim amicus curiae ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa hasil pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Bahkan MK mengatakan ini yang terbanyak dalam sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi yang menandakan bahwa PHPU menarik perhatian banyak pihak. Lantas apakah dengan membanjirnya amicus curiae ke MK akan memberikan pengaruh bagi hakim dalam memberikan putusan? Bergabung bersama kami malam hari ini Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Asrun, dan Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir. Bapak-bapak selamat malam. Selamat malam, Sarja. Baik, saya ke Prof. Andi dulu. Prof. Andi, Anda kan pernah menjadi saksi ahli dalam kubu 02. Bagaimana tanggapan Anda jalannya sidang kemarin? Pertama gini ya, kalau kita bicara tentang sengketa pemilu, maka pegangannya ini nih, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan Undang-Undang Pemilu, ya kan? Undang-Undang Pemilu. Kalau dari Undang-Undang Dasar dikatakan, pasal 24C dikatakan, MK itu Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa hasil pemilihan umum. Jadi hasil yang diperiksa, ya. Kemudian di dalam Undang-Undang Pemilu dikatakan, ya, bahwa apabila menyangkut proses pemilu, ya, maka ranahnya adalah Bawaslu. Kalau sengketa hasil, maka di Mahkamah Konstitusi. Demikian juga Undang-Undang MK yang mengatakan, ya, pasal 74 dan 75, bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa sengketa hasil perolehan suara pemilu. Itu jelas. Dan kemudian pasal 75 mengatakan, para pihak ini harus menguraikan berapa klaim suara dia di dalam permohonan perselisihan itu. Nah itu. Tetapi di baik 01 maupun 03 itu dia mengesampingkan. Artinya dia tidak mau pakai nih undang-undang ini. Lantas dasar hukum apa yang mau dipakai? Ya. Tadi saya berdiskusi dengan saudara Firman Jayadeli, dia mengatakan bahwa paslon 03 ini maunya semuanya diuji di MK. Ya, dari mulai proses pemilu, pendaftaran, pencabutan nomor urut, sampai dengan hitung-hitungan hasilnya bagaimana. Nah, kenapa di ujung hasil suara rakyat yang dicoba digugat? Karena pemilu itu adalah refleksi kedaulatan rakyat. Ya, dalam Rousseau mengatakan filsuf Prancis adalah voluntas generale. Jadi rakyat ini memberikan mandat dan suaranya itu harus dihitung. Tidak bisa mandat yang diberikan oleh rakyat tiba-tiba dihapuskan hanya karena tuduhan terhadap legalitas. Ya, legalitas Gibran. Legalitas Gibran itu sudah selesai. Ya, ketika Mahkamah memutuskan berdasarkan pasal putusan perkara nomor 90, kemudian diperkuat oleh putusan setelah pasal 1. Kemudian diikuti dengan jadwal pemilu dari mulai pendaftaran, kemudian pencabutan nomor urut, dan juga masuk debat-debat capres-cawapres. Ini semua persoalan sudah selesai, ya. Tapi Mahkamah, ya, saya menghargai betul Mahkamah membuka ruang mendengarkan keterangan menteri terkait dengan tuduhan potensi bansos. Ternyata yang dipahami oleh paslon 01 dan 03 ini hanya sebagian kecil, tetapi diberikan kaca pembesar luar biasa. Bahwa bansos itu adalah small things of the perlindungan sosial. Jadi bagian kecil aja. Ya, yang masuk bansos itu termasuk misalnya subsidi listrik, subsidi pupuk, kemudian beasiswa untuk mahasiswa yang memang harus menerima. Ya, jadi menurut saya semua sudah selesai, ya kan? Tapi masih dibuka ruang lagi oleh MK untuk menerima permohonan yang disebut sebagai amicus curiae itu. Tapi ada batasnya sampai tanggal 16. Baik. Nah, amicus curiae ini, ya, by definition, adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan terhadap perkara. Jadi amicus curiae ini bukan mahasiswa yang membuat clipping-clipping koran, ya, para misalnya tokoh masyarakat membaca medsos, kemudian membuat sesuatu pokok pikiran yang menjurus pada permohonan tolong dikabulkan ini, permohonan 01 dan 03. Itu bukan amicus curiae namanya. Ya, bukan itu amicus curiae. Amicus curiae itu adalah yang independen. Dan pendapatnya kenapa didengar oleh Mahkamah? Karena ada sesuatu yang baru bisa memberikan keyakinan buat MK. Jadi bukan misalnya dikatakan kalau tidak mengabulkan permohonan 01 dan 03, maka MK
melanggar konstitusi. Ini kan sesuatu yang pikiran yang tidak benar ya. Jadi kalau menurut saya kalau kita berdiskusi, berdebat, baca ini. Hmm, Baca konstitusi, baca undang-undang MK, dan baca undang-undang pemilu. baik, Nah, di situ letaknya. Ya, kira-kira gitu dulu dah. baik. Ya, biarkan Pak Yusuf barangkali dia punya pendapat lain, silakan aja. Baik, baik. Pak Yusuf, silakan. Kami berikan kesempatan Anda untuk menanggapi. Ya, terima kasih Mas Reza. Apa yang disampaikan Pak Asron tadi, kalau secara selintas kita lihat sepertinya benar. Tapi sebetulnya sesungguhnya itu sungguh tidak benar. Karena memang makna tentang dibentuknya Mahkamah Konstitusi mungkin belum sempat dikaji buku-bukunya. Jadi begini, perdebatan tentang apakah ini mempermasalahkan masalah hasil atau tidak, sebetulnya sudah selesai. Karena kalau kita mengikuti persidangan, bagaimana majelis hakim itu dengan penuh kesungguh-sungguhannya menggali hal-hal yang lebih substantif. Coba tunjukkan satu saja, apakah pernah majelis hakim itu mempermasalahkan tentang angka-angka? Apakah pernah dia menanyakan soal angka-angka? Selama persidangan kemarin, itu tidak pernah dilakukan oleh satupun majelis hakim. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak Asron tadi, itu sesuatu yang sudah selesai, yang perdebatan yang sudah tidak perlu lagi diperdebatkan, karena sudah dilewat itu masalah itu. Nah, sekarang justru kita melihat, ini ada hal yang positif, bahwa terjadi pengkhianatan konstitusi, pelanggaran konstitusi. Sehingga yang kita permasalahkan ini bukan lagi hasil, tapi prosesnya. Yang mana dalam hal ini sudah terjadi pelanggaran azas bebas, jujur, dan adil selama proses ini berlangsung. Inilah yang kita permasalahkan. Dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi kita, penjaga konstitusi kita, kalau ada sesuatu hal yang bermasalah dengan konstitusi kita, wajib untuk hadir di sana. Itulah tugas makna yang mulia dari Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, munculnya sekarang dengan progresifnya hakim memanggil para menteri, lalu menggali ahli-ahli yang kemarin dengan sungguh-sungguh, itu hal yang positif. Artinya kita melihat ada harapan besar kita kepada hakim-hakim Mahkamah Konstitusi kita saat ini. Lalu yang kedua, terkait dengan banyak sekali sekarang yang menjadi sahabat-sahabat peradilan dengan mengirimkan pendapat-pendapatnya. Kalau saya melihatnya itu hal yang positif-positif saja, tinggal majelis hakim akan mempertimbangkan atau tidaknya. Sebagai masukan, partisipasi masyarakat ini kita butuhkan. Sudah saatnya masyarakat kita ini sudah pintar. Mereka sudah mulai melihat keadaan yang sebenarnya. Nah, dari kegelisahan-kegelisahan kaum intelektual, jangan lupa loh, banyak universitas-universitas terkemuka, profesor-profesor yang sungguhan, yang terkemuka, sudah memberikan pendapat-pendapatnya tentang kondisi saat ini. Ini yang harus kita hargai, harus kita respon secara positif. Bahwa artinya kesadaran hukum masyarakat kita ini sudah semakin tinggi. Sehingga tujuannya untuk apa? Untuk mengawal demokrasi kita ini. Agar supaya betul-betul demokrasi kita ini menjadi sesuatu demokrasi yang jauh lebih baik, menghasilkan pemimpin yang jauh lebih baik, dan negara ini akan lebih baik. Itu sebetulnya tujuannya kita bernegara. Baik, baik. Gitu Prof. saja. Prof. Andi, ini kan tadi sudah Ya. dikatakan banyak sekali orang atau tokoh masyarakat yang mengirimkan amicus curiae begitu ya. Menurut Anda sebenarnya seberapa besar pengaruhnya kiriman-kiriman tadi ini terhadap putusan dari majelis hakim nantinya? Tidak akan berpengaruh ya, karena majelis hakim itu akan berpegang pada pembuktian di persidangan, ya kan. Kalau pendapat dari luar, apalagi pendapat itu sudah dikategorikan sebagai pihak atau berpihak, ya kan, maka tidak akan dipakai, ya kan. Ini beda ini dalam kasus pidana, misalnya dalam kasus nenek pencuri 3 kakao, ya kan, beberapa akademisi mengirim surat memohon keadilan. Jadi dia memohon keadilan. Kalau ini bersengketa ini antara orang dengan orang, ya kan. Kalau bersengketa 2 orang ini tidak boleh memberikan pandangan ya, yang kemudian bisa dikategorikan sebagai berpihak pada satu. Sekarang pertanyaan saya, kalau seandainya amicus curiae ini mengatakan, ya stop dah pemeriksaan perkara ini, ya kan, kami sudah tahu di ujungnya, silakan Mahkamah Konstitusi bekerja dengan independen. Jadi yang harus dijaga betul ya marwah dari Mahkamah Konstitusi adalah independency of the judiciary. Nggak boleh memberikan pengaruh, ya, apalagi mendesak-desak
katakanlah tolong dikabulkan karena sesuai dengan ini, sesuai dengan itu. Itu bukan amicus curiae, itu adalah pendapat tambahan dari 01 maupun 03. Kira-kira gitu ya. Kalau menurut saya lebih bagus terbuka saja, lebih bagus terbuka daripada pakai labeling amicus curiae yang salah. Apalagi Bu Megawati misalnya ya. Sayang tidak ada nih 03 di sini. Ibu Megawati itu mengirim surat diantar oleh Pak Hasto, Sekjen PDIP, dan diantar oleh Mulia Lubis, lawyernya. Bagaimana amicus curiae ini? Ya kan? Yang Pak lawyernya itu mengajukan. Jadi bukan karena Ibu Megawati presiden, ya. Fakta memang presiden, mantan presiden, tetapi Ibu Megawati ini diantar oleh lawyernya. Gimana mau Baik, baik, baik. Pak Yusuf, tanggapan Anda seperti apa? Ini kan memang seharusnya orang yang konstitusi? tidak berkepentingan atau tidak masuk dalam perkara begitu ya, pihak ketiga yang seharusnya Tidak masuk mengirimkan. perkara dan Betul. kemudian pendapatnya itu ya, pendapatnya nih Mas ya. Pendapatnya itu dia harus adalah pendapat baru. Ya. Mhm. Bukan mengulang cerita lama. Pendapat baru dan kemudian dianggap penting oleh mahkamah, penting oleh majelis hakim. Baik, Jadi amicus curiae begitu. baik. Dan amicus curiae ini banyak Mas ya. Banyak dipakai dalam perkara-perkara pidana. Mhm, Misalnya kasus pencurian 3 kakul nenek itu kan dikirim surat itu, mohon keadilan, mhm. bukan mohon membenarkan pencurian pokok itu, anak Baik, prima apa namanya yang kasus di rumah sakit itu. baik. Begitu semua jadi modelnya begitu. Jadi saya ini lihat, wah kalau kayak gini mah agak susah. Untung hari ini dibatalkan itu ya amicus curiae dari kubu Prabowo. Ya, dan tepat juga. Jadi kalau menurut saya, Mhm. mari rasional, percayakan pada MK, stop mencoba untuk memberikan pengaruh terhadap proses persidangan ini. Mhm. Saya kira itu yang paling bagus ya, kalau menurut saya ya. Baik, baik. Pak Yusuf, bagaimana pendapat Anda? Kalau tadi kita bahas, memang seharusnya pihak yang tidak ikut dalam sengketa ini yang memberikan pendapatnya, tapi ternyata Ibu Megawati mengirimkan juga. Tanggapan Anda seperti apa? Ya, pertama amicus curiae itu tidak hanya dalam sengketa permasalahan pidana. Mhm, Di negara-negara seperti Amerika dan yang lain-lainnya, itu dalam permasalahan kenegaraan, apalagi ini masalah kenegaraan ya, mhm. itu sah. Menurut saya sangat sah masyarakat ikut berpartisipasi. Lalu yang kedua, kaitan dengan Bu Mega. Bu Mega itu bukan pihak. Dalam sengketa ini Bu Mega itu bukan pihak. Yang pihak itu adalah Ganjar dan Pak Mahfud. Bu Mega itu bukan sebagai pihak. Dia tidak bisa masuk sebagai pihak di sana. Oleh karena dia tidak bisa masuk sebagai pihak, lalu dia mengirimkan pendapatnya, ya, sarannya. Jangan lupa loh, Bu Mega itu dulu adalah salah satu tokoh yang Membentuk ikut MK. membangun MK, membentuk MK ke Bu Mega juga. Jadi kalau Betul, dia itu punya benar. perhatian khusus terhadap Iya, MK, iya, menurut saya iya, wajib kita hargai. Sebagai seorang iya, negarawan kita hargai. Dan ingat loh, kalimat dia tidak ada kalimat kabulkan atau tidak dikabulkan. Kalau kita iya, baca itu, dia kalimatnya iya, iya, normatif saja, Mhm. mengingatkan iya, hakim. iya. Begitupun dengan kawan-kawan dari universitas-universitas, guru-guru besar yang lainnya. Nah, pertanyaannya, siapa yang bisa mengklaim bahwa guru-guru besar kita ini ya, itu dikondisikan oleh salah satu paslon? Iya. Saat ini yang melakukan amicus curiae yang sudah masuk di Mahkamah Konstitusi Mhm. atau yang sebelumnya pada waktu masih proses di kampanye. Siapa yang bisa mengatakan seperti itu? Saya sangat masih meyakini beberapa universitas-universitas terkemuka, profesor-profesor yang punya kredibilitas, yang guru besar punya kredibilitas, mereka wajib kita hargai. Iya, Artinya iya, apa? Ada kepentingan ilmiah di sana, ada kepentingan iya, akademis di sana, yang iya, memang betul-betul mereka punya perhatian kepada keberlangsungan kenegaraan kita ini. iya, Mereka iya, pengen iya, hukum ditegakkan, keadilan bisa iya, diwujudkan, negara betul-betul bisa semakin baik negara kita ini. Demokrasi kita ini jangan semakin menurun, tapi semakin membaik. Tapi di satu iya, sisi, memang banyak juga beberapa universitas yang, mohon maaf, tanda petik, universitas-universitas yang tidak jelas, lalu ada juga guru besar yang tidak jelas juga, iya. yang Kalau mencoba saya jelas untuk ya. menyeimbangkan ini. Tetapi tidak seimbang, tetap tidak seimbang. Karena ada Iya, iya. guru besar yang kredibilitasnya kita sudah tahu. Karena kita bisa Hmm. menilai track record ya. Track record itu nggak bisa ini kan. Track record itu orang bisa menilai. Oh, track record ini bagaimana sikap-sikap mereka sebelum-sebelumnya itu bisa dinilai. Jadi saya lihat sah-sah saja Bu Mega menyampaikan Iya, itu dan harus kita hargai. Beliau sebagai seorang negarawan dan beliau tidak dalam kapasitas untuk menekan siapa-siapa, untuk mengingatkan sebagai orang iya, yang ikut partisipasi dalam proses reformasi, partisipasi dalam berdirinya MK, dia mengingatkan MK itu menurut kami itu hal yang positif.
Baik. Begitu Mas Ya, Reza. jadi Baik. gini, jadi Prof. gini Andi. Mas, saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan, Sa- silakan. Saya lihat ya, Ibu Mega ini pendukung paslon Ganjar, ya pendukung loh, dan dia menyuruhkan penyelesaian sengketa ini ke MK. Jadi dia pendapat Ibu Mega. Dan kemudian soal guru besar itu ya, saya ini orang yang lahir dan besar di Universitas Indonesia. Saya berikan contoh ya. Kita tahu itu pendapat dari guru besar, dari 2-3 guru besar, itu tidak ditunjang oleh guru besar atau ilmuwan hukum dari institusi itu. Orang-orang HTN, hukum tata negara, nggak terlibat dengan Profesor Harkristuti, nggak ikut dia. Mana? Ya, kemudian di UGM, kita tahu latar belakang politiknya, preferensi politiknya. Jadi kalau buat saya ya kembali kepada ya kalau misalnya bersuara menggunakan channel untuk memberikan pendapat, silakan saja. Tapi sekali lagi yang kita harus pahami amicus curiae adalah orang yang independen. Ya, kalau yang lain-lain barangkali kita bisa maklum lah. Tapi kalau mahasiswa yang mengumpulkan clipping medsos itu bukan amicus curiae namanya. Ya, amicus curiae adalah pendapat yang baru yang bisa meyakinkan hakim, memberikan warna putusan. Jadi dia bukan mengulang isi persidangan. Kira-kira itu yang disebut amicus curiae. Ya, jadi nggak sembarangan ya. Seperti Baik. itulah kira-kira. Ini ya ini kan warna Mas, warna kita lihat perjalanan ya. Kemudian ada, kalau saya terus terang, preferensi politik saya adalah pendukung Prabowo. Itu jelas. Ya, pendukung Prabowo. Tapi selalu saya berbicara atas nama hukum, Mas Arief. Bicara hukum. Kutipan saya adalah konstitusi, undang-undang mereka dan undang pemilu. Baik, baik. Terakhir saya ke 01 dan 03 hasil itulah, ngapain bicara hal yang baik. Baik, Prof. Andi. Saya terakhir ke Mas Yusuf. Mas Yusuf, ini kalau dilihat memang banyaknya orang yang mengirimkan amicus curiae. Menurut Anda seberapa besar ini akan berpengaruh terhadap putusan dari majelis hakim nantinya? Singkat saja. Ya, jadi pertama kita harus hargai semua pendapat-pendapat yang masuk, baik itu dari kalangan mahasiswa, terutama mahasiswa ya, karena mahasiswa itu masih jernih, masih murni pikiran mereka. Semangat kemahasiswaan dari adik-adik mahasiswa itu harus kita hargai. Nah, sehingga semakin banyak, ada juga dari Purnawirawan Polri, dari para ulama, dari tokoh-tokoh bangsa memberikan masukan. Ini sebagai bahan yang penting menurut saya bagi majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan seadil-adilnya. Sekarang kalau lihat dari proses ke pengadilan kemarin, kita sudah melihat bahwa hakim itu begitu progresifnya, begitu ingin tahunya tentang masalah-masalah yang terjadi ini. Sehingga ini saya yakin mereka akan membaca, surat-surat ini akan dibaca sama mereka. Nah, tinggal sekarang yang paling di ujung adalah tentang keberanian. Kalau insya Allah nanti mereka bisa berani menyuarakan nurani keadilan, insya Allah kita akan mendapatkan putusan yang baik, insya Allah. Kami yakin itu. Baik. Kita sama-sama tunggu bagaimana putusannya nanti hari Senin ya. Terima kasih sudah berbincang bersama kami malam hari ini. Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Andi Asrun, serta Ketua THN Amin Ari Yusuf Amir. Selamat malam Bapak-Bapak. Assalamualaikum. Malam Pak Azrul, malam.